Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan PPN, PPNBM, dan SPT. Perkenalkan, nama saya Adriansa. Nama saya Nosofatunisa. Nama saya Muhammad Fadli. Nama saya Yolo Permata. Saya akan menjelaskan tentang PPN. Pajak pertama nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Cara perhitungan PPN, pajak atau pajak pertama nilai. Contoh kasus, PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terhutang yang perlu disetorkan adalah PPN terhutang sama dengan 10% kali 50 juta sama dengan 5 juta. Jadi, PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai dari PT ABC adalah 5 juta. PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean Indonesia dalam usaha atau pekerjaannya dan impor barang yang tergolong mewah. Cara perhitungan PPNBM. Contoh kasusnya, Andi merupakan pengusaha muda di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada suatu hari, Andi membeli mobil sport mewah dengan harga 950 juta sesuai DPP. Mobil tersebut dikenakan tarif pajak penjualan atas barang mewah sebesar 40%. Berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Andi untuk membawa mobilnya ke Indonesia? PPN sama dengan 10% dikali 950 juta dikurang 950 juta dikali 40%. PPN 10% dikali 950 juta dikurang 380 juta. Hasilnya ialah 57 juta. Jadi, total harga mobil yang harus dibayarkan Andri sebesar harga barang ditambah PPN ditambah PPNBM. Hasilnya 1 miliar 387 juta. Contoh kasus yang kedua. PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah, seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad sebanyak 30 unit, dengan harga jual per barang sekitar 6 juta. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah? PPN, tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Tarif PPN ialah 10% dikali 30 dikali harga barang 6 juta dikurang harga barang total dikali 40%. PPN-nya 10% dikali 180 juta dikurang 180 juta dikali 40%. PPN 10% dikali 108 juta sama dengan 10 juta 800 ribu. Jadi, pajak yang harus dibayarkan PT Irsyadin adalah Rp 10 juta 800 ribu. SPT, Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Bentuk dan nama formulir SPT masa PPN. Poin pertama, tata cara penyampaian dan pelaporan SPT masa PPN. A. Langsung. B. Melalui pos dengan bukti pengiriman. C. Melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. D. Melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, ada faktur pajak yang dipunggung. Faktur pajak yang digunggung. A. PKP pedagang eceran. B. PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diatur secara khusus pada peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Yang ketiga, ada pembetulan SPT. A. SPT masa PPN 111 yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. B.
B. SPT masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas hard copy. Petunjuk pengisian formulir SPT masa PPN 1111. Yang pertama, format ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44 PJ 2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa PPN beserta petunjuk pengisiannya dan hanya bisa digunakan untuk pengisian SPT masa PPN mulai masa pajak Januari 2011 dan seterusnya. Yang kedua, formulir SPT masa PPN 1111 terdiri atas 2 halaman induk dan 6 halaman lampiran dengan keterangan. Yang ketiga, SPT hasil pencetakan ini wajib ditandatangani, diberi cap perusahaan, dan tidak boleh dilipat atau kusut. Yang keempat, untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 9.0 atau lebih baru. Yang kelima, pengisian data formulir induk berupa isian nama PKP, masa, NPWP, dan pembetulan cukup dilakukan sekali dan secara otomatis akan mengisi formulir 1111B3, 1111B2, 1111B1, 1111A2, 1111A1, dan 1111AB. 6. Istilah dari lampiran-lampiran terlebih dahulu dimulai dari formulir 1111B3, 1111B2, 1111B1, 1111BA2, 1111A1, 1111AB, kemudian induk 1111. Yang ketujuh, tombol reset digunakan untuk mengosongkan file PDF ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Yang kedelapan, harap diperhatikan bahwa penulisan kode dan nomor seri dan faktur pajak pada formulir 1111A2 harus jelas dan lengkap, karena hasil dari pengisian kode dan nomor seri faktur pajak pada formulir 1111A2 akan dilakukan kalkulasi otomatis menurut kode faktur pada formulir 1111AB. Yang kesembilan, field yang bersifat harus diisi atau mandatory file ditandatangani dengan tanda bentuk kotak merah. Field yang tidak dapat diisi dan diedit atau read only merupakan hasil dari perhitungan otomatis atau perhitungan dari lampiran ditandai dengan field berisi angka 0. Field yang dapat diedit dan diisi atau user entered field ditandai dengan bentuk highlight field berwarna biru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini aja belum dipencet. Tuh apa-apa, thank you aja udah.